Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Nansigapu Manitan. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pria dalam membalaskan dendam kekasihnya yang telah diperkaos. Walaupun menderita penyakit langka, dia tetap membulatkan tekad dan menghabisi semua pelakunya. Penasaran dengan kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Indiran adalah seorang bocah malang yang menderita penyakit narkolepsi. Penyakit ini adalah penyakit yang membuat penderitanya tidur mendadak ketika mengalami emosi yang tinggi. Ibu Indiran yang bernama Sumati sudah pasrah dengan penyakit anaknya tersebut. Sudah banyak dokter dan dukun yang kemudian dikunjungi oleh keluarganya untuk menyembuhkan anaknya tersebut. Tapi tak kunjung juga menemukan hasil hingga pada suatu hari, seorang dokter berpengalaman meminta Sumati untuk tidak mengkhawatirkan penyakit anaknya tersebut. Penyakit narkolepsi yang diderita Indiran hanya akan membuatnya tidur secara mendadak jika dia menerima emosi yang tinggi. Emosi itu bisa meliputi rasa takut, kaget, marah, sedih, dan bahagia. Namun walaupun demikian, sejatinya Indiran ini tidak benar-benar tidur. Sejatinya Indiran tidak benar-benar tidur. Tertidurnya orang narkolepsi berbeda dengan tidurnya orang-orang biasa. Dia masih bisa mendengar dan merasakan apa yang kemudian terjadi di lingkungannya. Hal itulah yang kemudian membuat Indiran menjadi juara di kelasnya. Dia terus mendengar dan memahami apa yang dikatakan oleh gurunya walaupun dia terlihat seperti sedang tidur. Jangan khawatir tentang masa depannya. Dia pasti akan menjadi orang yang sukses. Penemu sekaligus ilmuwan hebat bernama Thomas Alva Edison juga menderita penyakit ini, ujar dokter kepada Sumati. Beberapa tahun kemudian, Indiran yang dulu kecil kini sudah sangat dewasa dan tumbuh menjadi bujang yang sangat tampan. Kemudian dia ditemani oleh sahabat sejatinya yang bernama Satis akan pergi ke sebuah kota untuk mencari pekerjaan. Indiran selalu mengingatkan dirinya untuk bisa mengendalikan emosinya. Sebenarnya kecerdasan yang dimiliki oleh Indiran mampu membuatnya diterima untuk menjadi seorang pekerja. Namun kambuhnya penyakit narkolepsi kemudian membuatnya harus digagalkan. Berkali-kali Indiran melamar pekerjaan, berkali-kali juga dia ditolak. Indiran kemudian mendapat kesempatan untuk mendapatkan uang dari penyakitnya sendiri. Salah satu kampus mengundangnya sebagai narasumber dari penyakit narkolepsi. Sumati sebenarnya melarang Indiran untuk mengambil pekerjaan tersebut. Namun Indiran tetap kekeh untuk mengambilnya. Di dalam kampus, Indiran menyampaikan kisahnya sebagai seorang pengidap penyakit narkolepsi. Dia juga menceritakan bahwa penyakitnya ini membuatnya tidak bisa berhubungan suami istri. Uang yang dihasilkan sebagai narasumber tersebut lalu digunakan oleh Indiran untuk membeli laptop dan membelikan ibunya sari. Indiran lalu menggunakan laptopnya itu untuk bekerja secara online dengan imbalan gaji Rp20.000 per bulannya. Satu persatu keinginan Indiran mulai tercapai. Dia berhasil membuat ibunya berhenti dari pekerjaannya karena sudah mampu ditanggung oleh Indiran. Indiran kemudian menulis sebuah keinginan itu pada sebuah kertas. Dia juga berhasil menyelesaikan keinginannya untuk membantu temannya yang bernama Karuna. Kini keinginan Indiran yang berikutnya adalah berjalan sendirian tanpa ditemani oleh siapapun. Malangnya bagi Indiran karena tiba-tiba sebuah mobil hendak menabrak dirinya. Kejadian itu kemudian membuat narkolepsi Indiran kambuh dan dirinya pun langsung tertidur. Momen Indiran yang tiba-tiba tertidur itu justru dimanfaatkan oleh seorang pria asing untuk mencari sumbangan. Dia mengatakan kepada semua orang jika Indiran yang kecelakaan ini adalah seorang yatim piatu. Dia tidak memiliki biaya untuk berobat. Seorang wanita cantik bernama Mira yang kasihan terhadap Indiran lalu memberikan pria asing itu sejumlah uang. Keesokan harinya Indiran diingatkan oleh teman-temannya untuk tidak berjalan sendirian lagi. Dia juga disarankan untuk segera menikah agar ada yang menemaninya. Di saat yang bersamaan Mira tiba-tiba muncul di hadapan Indiran. Indiran yang tidak mengenal Mira terkesima dengan kecantikannya. Indiran ingin berkenalan dengan Mira. Namun Mira yang kaget karena melihat Indiran langsung berteriak dan menyebabkan keduanya pingsan. Setelah sadar, Mira kini memahami apa yang terjadi pada Indiran. Dia juga tidak merendahkan Indiran yang mengidap penyakit narkolepsi. Mira lalu meminta nomor telepon Indiran dan Indiran pun memberikannya.
Usut punya usut, ternyata Mira berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Ayahnya adalah seorang pengusaha India ternama. Ayahnya juga menjodohkan Mira dengan seorang pria bernama Kartik. Namun perjodohan itu ditolak oleh Mira karena Mira tidak menyukai sifat Kartik yang sangat kasar pada setiap wanita. Mereka juga memiliki visi misi kehidupan berumah tangga yang sangat berbeda. Di sisi lain, Indiran ternyata juga dijodohkan oleh emaknya. Dia dijodohkan dengan seorang gadis yang masih merupakan keluarganya sendiri. Namun gadis itu menolak Indiran lantaran gajinya yang sangat kecil dan dirinya yang mengidap penyakit narkolepsi. Sumati berusaha menguatkan hati Indiran. Dia juga berjanji akan mencarikan Indiran gadis yang lain. Tak lama kemudian Mira menghubungi Indiran. Dia mengajak Indiran untuk bertemu di suatu tempat. Ternyata Mira tidak datang sendirian. Dia ditemani oleh teman-temannya yang penasaran dengan penyakit narkolepsi. Untuk membuktikannya, teman-teman Mira lalu mengagetkan Indiran dari belakang. Hal itu kemudian membuat narkolepsi kambuh dan Indiran langsung tertidur seketika. Mira yang melihat hal tersebut langsung memarahi teman-temannya yang sangat kurang ajar terhadap Indiran. Setelah mengantarkan Indiran pulang, kemudian Mira meminta maaf kepada Indiran karena kelakuan dari teman-temannya Mira. Bukannya marah, Indiran justru berterima kasih karena Mira telah memarahi teman-temannya. Aku mendengar semuanya, terima kasih karena telah memarahi teman-temanmu, ucap Indiran. Mira kemudian mulai kagum dengan penyakit narkolepsinya tersebut. Dia juga kepincut dengan kepribadian Indiran yang sangat baik hati tentunya. Mira lalu meminta Indiran untuk diperbolehkan mampir sebentar. Sumati yang melihat anak bujangnya itu kemudian membawa seorang wanita yang sangat cantik, tentu salah paham. Dia mengira jika Mira adalah sang kekasih Indiran. Mira lalu disambut dengan sangat hangat di rumahnya Indiran. Indiran juga memperbolehkan Mira untuk melihat daftar keinginannya. Setelah membacanya, Mira jadi sangat ingin mengabulkan keinginan Indiran. Dia lalu mengabulkan keinginan Indiran untuk menonton sebuah film yang ada adegan belah durennya. Namun ketika adegan yang ingin dilihat oleh Indiran itu muncul, dia justru malah tertidur. Mira hanya bisa tertawa pulas melihat hal tersebut. Mira lalu mengabulkan keinginan nomor 8 Indiran, yaitu mendapatkan ciuman dari gadis cantik. Indiran yang mendapatkan ciuman itu sontak kaget dan langsung tertidur dengan seketika. Di dalam hati Mira sebenarnya dia sangat ingin menikah dengan Indiran. Indiran lalu dibawa ke rumah untuk bertemu dengan sang ayah. Namun lagi dan lagi penyakit narkolepsi selalu jadi kendala bagi Indiran. Ayah Mira tidak mengizinkan anaknya itu untuk menikah dengan Indiran karena Indiran tidak bisa memberikan sebuah keturunan untuk Mira nantinya. Aku tidak butuh uang ataupun kasta karena keduanya itu tidaklah penting. Aku hanya ingin agar anakku memiliki keturunan. Aku ingin ada yang melanjutkan keturunanku, ujar ayah Mira. Indiran jadi sangat malu setelah mendengar kata-kata tersebut. Dia kemudian mulai menjaga jarak dari Mira, bahkan terkadang menghindari si Mira. Mira yang mengetahui hal tersebut jadi sangat marah. Dia tak ingin Indiran menyerah begitu saja. Walaupun Indiran tak bisa memberikan keturunan, namun Mira tetap ingin menikah dengannya. Ayahku hanya mempermasalahkan dirimu yang tak bisa memberikan cucu, ujar Mira kepada Indiran. Mira lalu menanyakan pada Indiran, adakah waktu di mana Indiran tidak bisa tidur? Ada. Waktu itu adalah ketika aku mandi atau terkena air, ucap Indiran. Mira yang mengetahui hal tersebut lalu memikirkan sebuah ide gila untuk bisa hidup bersama Indiran. Dia sengaja mendorong kekasihnya itu ke dalam kolam lalu mencium Indiran dan berwik-wik bersama saat itu juga. Beberapa waktu kemudian Mira hamil anaknya Indiran. Mereka tentu saja sangat bahagia karena memiliki keturunan bukan lagi masalah bagi Indiran. Saat mereka hendak menyampaikan kabar gembira itu pada ayah Mira, tiba-tiba saja sebuah mobil merah melaju dan hendak menabrak mereka. Kejadian itu kemudian membuat Indiran kaget dan tertidur saat itu juga. Mobil itu terus menghalangi jalan mereka. Mira yang kesal lalu turun dari mobil menghampiri mobil tersebut. Tak lama kemudian seorang pria misterius keluar dan langsung memukul Mira. 3 orang pria lain juga keluar dan ikut memukul Mira. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka terus menyiksa Mira meskipun dia sudah memelas. Anehnya keempat pria itu sama sekali tak menyerang Indiran. Mereka malah asik memukul Mira dan menyiksanya. Mira yang tak berdaya lalu diperkaos dengan sangat brutal meskipun dia sudah mengatakan jika dia sedang mengandung. Indiran yang mendengar jeritan Mira hanya bisa diam meneteskan air mata. Keempat pria itu lalu pergi meninggalkan Mira dan tak lama kemudian polisi datang dan membawa Mira ke rumah sakit. Sesampainya di sana,
Dokter menjelaskan kepada ayahnya Mira jika Mira telah diperkaos oleh beberapa pria dengan sangat brutal. Kebrutalan itu kemudian menyebabkan anak yang dikandung Mira keguguran. Ayah Mira sangat terkejut mendengar penjelasan tersebut. Dia tak mengira jika anaknya yang hamil di luar nikah itu kini keguguran dan dalam keadaan koma. Indiran lalu dipukul dengan sangat keras. Ayah Mira kecewa karena Indiran tak mampu melindungi anaknya. Pukulan ayahnya Mira itu kemudian membuat Indiran kembali tidur. Sasti dan juga Karuna lalu membawa Indiran pulang ke rumahnya. Hati Indiran benar-benar hancur. Ibunya juga terkejut dengan kondisi anaknya yang berantakan. Keesokan harinya Indiran yang dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan, namun dirinya tak mampu mengidentifikasi pelaku karena saat itu hujan turun dengan sangat deras. Ayah Mira kembali dibuat kesal sebenarnya. Indiran masih sangat mengingat kejadian itu. Dia lalu pergi ke lokasi bersama dua sahabatnya. Indiran menyesali apa yang sudah terjadi. Dia tak mampu berbuat apa-apa saat Mira sedang diperkaos. Teriakan dan jeritan Mira terus menghantui pikirannya dan di saat yang bersamaan dia mengingat jika salah satu dari pelaku bernama Sakar. Indiran bersama kedua sahabatnya lalu pergi menemui preman dan membeli pistol ilegal. Wajah Indiran yang dulu polos kini berubah menjadi sangat murka. Sementara itu Mira yang masih dalam keadaan koma lalu dibawa pulang oleh ayahnya. Indiran yang mengetahui hal tersebut berusaha untuk menemui Mira walaupun terus dilarang. Ayah Mira lalu mengizinkan Indiran untuk menemui Mira. Hanya ada kesedihan dan air mata yang tampak di wajah Indiran. Dia terus meminta maaf dan menyesal karena tak mampu melindungi Mira. Indiran lalu berjanji akan terus merawat Mira hingga kembali sehat. Ayah Mira yang tak tega dengan nasib putrinya tersebut lalu memutuskan untuk meninggalkan Mira di rumah Indiran. Ayah Mira berharap kehadiran dan suara Indiran mampu menyelamatkan putrinya dan membuatnya sadar kembali dari komanya. Kau harus berbicara kepada Mira, itulah pesan ayah Mira kepada Indiran. Kini aksi balas dendam pun dimulai. Indiran mulai bergerak untuk mencari informasi-informasi yang perlu dia ketahui. Dia kemudian menanyai semua orang-orang yang dikenalnya. Teman Mira lalu kemudian menyampaikan kecurigaan terhadap Kartik. Indiran lalu bergerak menemui Kartik, namun Kartik mengatakan jika dia sama sekali tak mengetahui peristiwa tersebut. Indiran benar-benar kesulitan untuk menemukan pelakunya. Indiran yang kemudian memiliki ide lalu pergi bersama Sasti menemui ketua preman yang berkuasa di wilayah kejadian. Tapi ketua preman itu tak berkata jika pelaku bukan dari wilayahnya. Tak lama kemudian Indiran menemukan sebuah cara untuk mengatasi rasa tidurnya. Dia menggunakan sebuah headset dan menyetel musik di telinganya. Ternyata cara itu sangat ampuh untuk membuat Indiran tak lagi kaget dan tertidur. Keesokan harinya Indiran kemudian menemui seorang polisi untuk mencari informasi. Dia menanyakan daftar pelaku pemerkosaan yang sudah bebas. Tapi tak lama kemudian sebuah sirine terdengar dari sebuah mobil. Indiran ingat jika suara sirine itu sama persis dengan sirine mobil pelaku. Apalagi berdasarkan keterangan polisi mobil pelaku itu berwarna merah. Indiran lalu menghampiri pengendara mobil itu dengan sangat murka. Pengendara lalu mengatakan jika 10 hari yang lalu mobilnya diperbaiki di bengkel wilayah Sanigaram. Indiran lalu pergi ke bengkel tersebut bersama pemilik mobil. Namun sesampainya di sana ternyata bengkel itu sedang tutup karena jam makan siang. Kecurigaan Indiran memang tak keliru. Ternyata seorang pelaku bernama Sekar sedang membeli rokok di tempat dia menunggu. Masalahnya, Indiran tidak mengenali wajah Sekar. Sekar yang kemudian menyadari keberadaan Indiran segera pergi melarikan diri. Penjual rokok itu lalu memberitahu bahwa orang itu adalah seorang mekanik bengkel yang sedang Indiran cari. Indiran tanpa basa-basi lagi langsung kemudian mengejar Sekar dengan penuh amarah. Sasti lalu memberitahu Karuna jika Indiran sedang mengejar salah satu pelaku. Indiran terus mengejar Sekar yang berlari ke sebuah gedung bertingkat, namun tiba-tiba cerot, Sekar tewas dibunuh oleh Karuna. Ternyata Karuna terlibat dalam pemerkosaan tersebut. Dia tega membunuh Sekar untuk membungkam mulutnya. Mayat Sekar lalu Karuna buang ke dalam tong sampah. Karuna lalu melukai dirinya sendiri dan berteriak seolah-olah Sekar telah menyerangnya. Indiran yang mendengar teriakan itu langsung berlari menghampiri Karuna. Sesampainya di sana, Karuna berkata jika Sekar telah melarikan diri. Namun Indiran sama sekali tak peduli. Dia hanya ingin menyelamatkan Karuna. Indiran lalu membawa Karuna ke rumah sakit. Di rumah sakit Karuna kembali mengingat alasan mengapa dia melakukan ini semua. Semua ini dia lakukan hanya untuk membalas dendam pada Indiran. 3 tahun yang lalu, istri Karuna yaitu Pevita kedapatan selingkuh dengan temannya Karuna yang bernama Arvin. Perselingkuhan itu sudah mereka lakukan selama 1 tahun lamanya. Indiran yang mengetahui perselingkuhan itu kemudian meminta Pevita untuk berhenti dan tak menemui Arvin lagi.
Indiran tak tega jika Karuna yang setia justru dihianati. Pevita lalu menghubungi Arvin dan menyampaikan jika perselingkuhan mereka telah diketahui oleh Indiran. Usut punya usut, ternyata itu semua hanyalah drama Pevita saja. Pevita sengaja berselingkuh dengan Arvin untuk memeras hartanya. Karuna sang suami adalah sutradara di balik rencana tersebut. Kedua pasutri memanfaatkan kekayaan Arvin untuk melunasi utang mereka dan hidup bermewah-mewahan. Ketika bertemu Arvin, Pevita berpura-pura ketakutan dan meminta Arvin untuk mengakhiri perselingkuhan ini. Namun Arvin yang terlanjur cinta mati pada Pevita tak ingin terpisah darinya. Pevita lalu mengatakan kepada Arvin ada sebuah cara agar mereka tetap bisa melanjutkan perselingkuhan ini, yaitu dengan memisahkan Karuna dari mereka. Pevita menceritakan jika Karuna hendak membuka usaha di Amerika, namun dia tak memiliki cukup modal. Arvin yang mendengar hal tersebut dengan sigap dan memberikan Karuna dana dan membuatnya pergi ke Amerika. Dengan begitu, Arvin dan Pevita bisa kembali bermesraan. Indiran yang mengetahui jika Pevita masih berselingkuh dengan Arvin kembali datang menemuinya. Dia tak ingin Karuna terus-menerus dihianati. Karuna yang ada di rumah itu langsung bersembunyi dari pandangan Indiran. Tapi Indiran mengetahui semuanya. Setelah pulang, Indiran menghubungi Karuna dan menanyakan posisinya. Karuna menyatakan kepada Indiran jika dia baru saja sampai di rumah. Padahal Indiran menghubunginya saat masih berada di tangga rumahnya. Indiran lalu menemui Arvin dan mengungkapkan semuanya. Jika Pevita dan Karuna sudah bekerja sama untuk melorotin harta Arvin. Arvin yang mendengarnya tentu saja murka. Dia datang menemui Karuna dan meminta Karuna mengembalikan semua uang miliknya. Karuna yang mendengar hal itu kemudian langsung terkejut bagaimana Arvin bisa mengetahuinya. Karuna menolak mengembalikan uang Arvin dengan alasan dia juga telah memberikan tubuh istrinya pada Arvin. Pevita lalu menyampaikan dengan selengean jika dia siap kok menjadi istri Arvin. Arvin yang mendengar keselengean itu langsung murka dan menampar Pevita hingga jatuh membentur meja. Darah segar mengalir dari kepalanya Pevita dan Pevita tewas saat itu juga. Karuna yang kalap melihat istrinya tewas lalu menusuk Arvin dengan sangat brutal. Namun cerita yang berbeda justru Karuna sampaikan pada Indiran. Karuna mengatakan jika Arvin dan Pevita pergi ke luar negeri, sebenarnya Indiran, saat kau datang ke rumahku, aku sebenarnya ada di dalam rumah. Aku sengaja bersembunyi karena aku malu atas perselingkuhan yang terjadi antara Pevita dan juga Arvin. Sebelum kedatanganmu aku bertengkar hebat dengan Pevita karena aku mengetahui perselingkuhan mereka. Pertengkaran itu kemudian membuat Pevita pergi ke rumah Arvin. Mereka lalu pergi ke luar negeri saat malam itu juga. Ujar Karuna sambil berpura-pura menangis. Di dalam hatinya sebenarnya Karuna ingin membalas dendam jika kebahagiaanku telah kau hancurkan. Maka aku juga akan menghancurkan kebahagiaanmu, Indiran. Kembali lagi ke masa kini, di mana saat itu Karuna sedang menghubungi Guna, ketua preman sekaligus atasan Sekar. Karuna mengatakan cerita yang berbeda kepada Guna jika Sekar telah tewas karena dibunuh oleh Indiran. Guna lalu meminta menyuruh Karuna untuk membawa Indiran ke tempat di mana Sekar dibunuh. Di malam harinya Karuna mengajak Indiran untuk kembali ke tempat itu. Dia menjaga jarak dengan Indiran agar bisa berkomunikasi dengan Guna. Tapi Guna dan salah satu anak buahnya sudah menunggu Karuna. Karuna dihajar tanpa belas kasihan. Ternyata Guna telah mengetahui bahwa Karuna lah yang telah menghabisi Sekar. Guna mengetahui semua kelicikan dan kebusukan Karuna. Apalagi dulu geng Sekar lah yang sudah menguburkan mayat Pevita dan juga Arvin. Setelah itu Guna pergi mengawasi Indiran. Dia ingin segera menghabisi Indiran. Salah satu anak buahnya lalu disuruh untuk melepaskan headset yang dipakai oleh Indiran. Indiran tentu saja marah. Dia ingin menghabisi ketiga orang yang telah memperkaos Mira, kekasihnya tersebut. Tapi di tengah jalan amarahnya justru membuat narkolepsinya kambuh dan sontak membuat Indiran tertidur. Indiran lalu dihajar oleh mereka semua dengan sesuka hati. Tapi salah satu dari mereka malah melakukan kesalahan. Dia mencabut pipa air karena ingin menghajar Indiran. Sehingga semburan air yang mengenai Indiran malah kemudiannya membuat bangun. Dan saat itu pula Indiran bangkit dan langsung menghajar mereka semua. Satu persatu mayat mereka mulai berceceran. Indiran melibas mereka dengan sangat brutal hingga pada akhirnya hanya menyisakan Guna seorang. Indiran lalu menghabisi Guna dengan sangat kejam. Di saat yang bersamaan Karuna datang dengan topeng mukanya. Dia berpura-pura puas atas kematian pada preman. Meskipun sudah mengalahkan Guna dan anak buahnya, nyatanya Indiran masih berada di sana. Ternyata Dalang masih menunggu kematian dari dalang utama pemerkosaan Mira.
Usut punya usut, Indiran sudah mengetahui semuanya. Dia menyadari saat Karuna hendak menghabisi Sekar. Dia melihat pantulan cahaya yang menunjukkan jika Karunalah yang menghabisi Sekar. Sebenarnya saya bisa menghabisimu pada saat itu juga, tapi saya mengurungkannya karena saya ingin melihat sisa pelaku lainnya. Indiran lalu menghajar Karuna tanpa basa-basi. Dia kemudian melupakan semua perasaan pada tinjunya itu. Mengapa kamu membuat Mira menderita padahal dia tidak ada hubungannya dengan semua ini? Aku yang melakukannya. Lantas mengapa Mira yang dihukum? Mengapa? 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 Karuna akhirnya menjawab semua pertanyaan itu. Aku bisa saja langsung membunuhmu, tapi aku tidak melakukannya. Aku ingin membuatmu hancur. Aku ingin membuatmu menderita. Aku ingin kau merasakan penderitaan yang kurasakan. Indiran sudah tak tahan lagi dengan semua yang terjadi. Dia lalu membunuh Karuna, sahabatnya sendiri. Sementara itu Mira masih dalam keadaan koma. Indiran memasukkan satu lagi keinginannya, yaitu melihat Mira bangun dan ceria seperti sedia kala. Dan film pun selesai. Baik sahabat, terima kasih sudah menyimak alur cerita film ini. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.